Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, lanjutan, bab 1, sloka 32 sampai dengan sloka 35. Kim no rajena govinda, kim bogair jivetena va, yashamarte kang sitam no, rajam boga sukani cha. Ta ime wastita yude, pranam styaktva danani cha. Acharya pitara putras, tatai waca pita maha. Matula swasura pautra, syala sambandinastatha. Etannahantu micami, Grihnatopi madusudana. Api trailokya rajasya, heto kimnu mahi krite. Nihatya dartarastrana, kapriti syadjanardana. Yang artinya, oh Govinda, barangkali kita menginginkan kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan untuk orang tertentu. Tetapi apa gunanya kerajaan, kebahagiaan, ataupun kehidupan bagi kita kalau mereka sekarang tersusun pada medan perang ini? Oh Madhusudana, apabila para guru, ayah, putra, kakek, paman dari keluarga ibu, mertua, cucu, ipar, dan semua sanak keluarga bersedia mengorbankan nyawanya dan harta bendanya, dan sekarang berdiri di hadapan saya, mengapa saya harus berhasrat membunuh mereka? Meskipun kalau saya tidak membunuh mereka, mungkin mereka akan membunuh saya. Wahai pemelihara semua makhluk hidup, jangankan untuk bumi ini, untuk imbalan seluruh 3 dunia ini pun saya tidak bersedia bertempur melawan mereka. Kesenangan apa yang akan kita peroleh kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra? Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arjuna menyebutkan Sri Krishna dengan nama Sri Govinda karena Krishna adalah objek segala kesenangan bagi sapi-sapi dan indria-indria. Dengan menggunakan nama Sri Govinda yang bermakna tersebut, Arjuna menunjukkan bahwa seharusnya Krishna mengerti apa yang akan memuaskan indria-indria Arjuna. Tetapi Govinda tidak dimaksudkan untuk memuaskan indria-indria kita. Akan tetapi, kalau kita berusaha memuaskan indera-indera Sri Govinda, maka dengan sendirinya indera-indera kita dipuaskan. Secara material, semua orang ingin memuaskan indera-inderanya sendiri dan menginginkan supaya Tuhan memenuhi pesanan untuk kepuasan indera seperti itu. Tuhan akan memuaskan indera-indera makhluk hidup sejauh mana kepuasan patut diberikan kepada mereka, tapi tidak sampai tingkat yang dapat menimbulkan kelobaan. Kalau seseorang mengambil jalan yang berlawanan dengan jalan tersebut, yaitu apabila seorang berusaha memuaskan indera-indera Sri Govinda tanpa keinginan untuk memuaskan indera-inderanya sendiri, maka atas karunia Sri Govinda, segala keinginan makhluk hidup dipenuhi. Rasa kasih sayang yang dalam di hati Arjuna terhadap masyarakat dan anggota keluarganya yang diperlihatkan di sini, sebagian disebabkan oleh rasa kasih sayang yang wajar terhadap mereka. Karena itu, Arjuna tidak bersedia bertempur. Semua orang ingin memperlihatkan kekayaan kepada kawan-kawan dan sanak keluarganya, tetapi Arjuna takut bahwa semua anggota keluarga dan kawan-kawannya akan terbunuh pada medan perang, sehingga dia tidak dapat membagikan kekayaannya sesudah menang. Ini merupakan perhitungan biasa dalam kehidupan material. Akan tetapi, kehidupan rohani berbeda dengan itu. Seorang penyembah selalu ingin memenuhi keinginan Krishna. Karena itu, apabila Krishna menginginkan, ia dapat menerima segala jenis kekayaan untuk bakti kepada Krishna. Tetapi jika Krishna tidak berkenan, hendaknya ia tidak menerima bahkan 1 rupiah pun. Arjuna tidak ingin membunuh keluarganya sendiri. Namun jika mereka harus dibunuh, ia menginginkan agar Krishna sendiri yang melakukannya. Pada saat ini, Arjuna tidak mengetahui bahwa Krishna telah membunuh sanak keluarganya sebelum mereka datang ke medan perang, dan sebenarnya Arjuna hanya akan menjadi alat untuk Krishna. Kenyataan ini
akan diungkapkan. Kenyataan ini diungkapkan dalam bab-bab berikutnya. Sebagai seorang penyembah Tuhan yang wajar, Arjuna tidak suka membalas dendam terhadap Misan-Misan dan saudara-saudaranya yang jahat. Tetapi rencana Krishna adalah bahwa mereka semua harus dibunuh. Seorang penyembah tidak membalas dendam terhadap orang yang bersalah. Seorang penyembah tidak membalas dendam terhadap orang yang berbuat kesalahan. Tetapi Krishna tidak tega terhadap gangguan apapun yang dilakukan kepada seorang penyembah oleh orang jahat. Krishna dapat memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya. Tetapi Krishna tidak memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan terhadap para penyembahnya. Karena itu, Krishna bertekad membunuh orang yang telah melakukan perbuatan jahat tersebut. Kendati pun Arjuna ingin memaafkan mereka. Selanjutnya, sloka 36. Papam ewa srayet asman hatwaitan atatainaha tasman narha wayang hantung dartarasran sabandawan swajanang hi katamatwa sukina syama mandawa. Kita akan dikuasai oleh dosa kalau kita membunuh penyerang seperti itu. Karena itu tidak pantas kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra dan kawan-kawan kita. Oh Krishna, suami Dewi keberuntungan, apa untungnya bagi kita? Dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri? Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Hesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Menurut peraturan Weda, ada 6 jenis penyerang. 1. Orang yang meracuni. 2. Orang yang membakar rumah. 3. Orang yang menyerang dengan senjata-senjata yang dapat mematikan. 4. Orang yang merampok kekayaan. 5. Orang yang merampas tanah orang lain. Dan 6. Orang yang menculik istri orang lain. Pada zaman dahulu, para penyerang seperti itu segera dibunuh dan dianggap tidak berdosa jika membunuh mereka itu. Pembunuhan terhadap penyerang seperti itu mungkin pantas bagi orang biasa, tetapi Arjuna bukanlah orang biasa. Arjuna berwatak suci, karena itu Arjuna ingin memperlakukan mereka dalam kesucian. Akan tetapi jenis kesucian seperti itu tidak pantas bagi orang ksatria. Bagi seorang ksatria, walaupun orang yang bertanggung jawab dalam administrasi negara harus suci, hendaknya dia juga tidak menjadi pengecut. Misalnya, Sri Rama sangat suci sehingga sampai saat ini pun orang bercita-cita hidup dalam kerajaan Sri Rama. Rama Raja. Tetapi Sri Rama tidak pernah menjadi pengecut. Rawana telah menyerang Rama dengan menculik istri Rama, Sita. Tetapi Sri Rama memberikan pelajaran secukupnya kepada Rawana, pelajaran yang tiada taranya dalam sejarah dunia. Akan tetapi dalam keadaan yang sedang dihadapi Arjuna, hendaknya dipertimbangkan jenis penyerang khusus, yaitu kakeknya sendiri, gurunya sendiri, kawan-kawan, putra-putra, cucu-cucu, dan sebagainya. Oleh karena mereka, Arjuna berpikir sebaiknya dia tidak mengambil langkah-langkah keras yang diperlukan terhadap penyerang biasa. Di samping itu, dianjurkan supaya orang suci memaafkan. Peraturan seperti itu bagi orang suci lebih penting daripada keadaan darurat politik manapun. Arjuna berpikir lebih baik memaafkan sanak keluarganya berdasarkan alasan keagamaan dan tingkah laku yang suci daripada membunuh mereka karena alasan politik. Karena itu, Arjuna tidak menganggap pembunuhan seperti itu menguntungkan hanya dengan alasan kesenangan jasmani yang bersifat sementara. Bagaimanapun, kekayaan-kekayaan dan kesenangan-kesenangan yang diperoleh dari kerajaan tidaklah kekal. Karena itu, mengapa seseorang harus mempertaruhkan nyawa dan pembebasan abadinya dengan membunuh sanak keluarganya sendiri? Arjuna menyebutkan Krishna dengan nama Madhawa atau suami Dewi keberuntungan. Dan itu juga bermakna sehubungan dengan hal ini. Arjuna ingin menunjukkan kepada Krishna bahwa sebagai suami Dewi keberuntungan, hendaknya Krishna jangan mengajak Arjuna menangani suatu yang akhirnya akan mengakibatkan malapetaka.
Akan tetapi, Krishna tidak pernah membawa malapetaka bagi siapapun, apalagi bagi para penyembahnya. Selanjutnya, sloka 37 sampai dengan sloka 38. Ya diyapi etena pasyanti lobho pala ceta syaha kulaksaya kritam dosam mitra drohe capatakam katham nagyeyam asmabihi papad asman niwartitum kulaksaya kritam dosang prapasyad bir Janardana. Oh Janardana, walaupun orang ini yang sudah dikuasai oleh kelobaan tidak melihat kesalahan dalam membunuh keluarga sendiri atau bertengkar dengan kawan-kawan, mengapa kita yang dapat melihat bahwa membinasakan satu keluarga adalah kejahatan harus melakukan perbuatan berdosa seperti itu? Penjelasan. Seharusnya seorang kesatria tidak menolak bertempur atau bertanding jika ia ditantang oleh pihak lawan. Oleh karena kewajiban seperti itu, Arjuna tidak dapat menolak bertempur karena dia telah diajak bertempur oleh pihak Duryodhana. Sehubungan dengan hal ini, Arjuna menganggap mungkin pihak lain buta terhadap efek ajakan pertempuran seperti itu. Akan tetapi, Arjuna dapat melihat akibat-akibat buruk itu dan ia tidak dapat menerima ajakan tersebut. Kewajiban itu akan sungguh-sungguh mengikat apabila akibatnya baik. Tetapi apabila akibatnya buruk, tiada seorang pun yang dapat diikatnya. Mengingat segala hal yang mendukung dan menentang tersebut, Arjuna mengambil keputusan untuk tidak bertempur. Selanjutnya, sloka 39. Kulaksaye pranasyanti kula dharma shanatana dharmenaste kulam kritsnam adharmo bibawati uta. Dengan hancurnya sebuah dinasti, seluruh tradisi keluarga yang kekal dihancurkan. Dan dengan demikian, sisa keluarga akan terlibat dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dharma. Penjelasan. Dalam sistem lembaga Varnasrama, ada banyak prinsip tradisi dharma untuk membantu anggota keluarga. Saya ulang. Penjelasan. Dalam sistem lembaga Varnasrama, ada banyak prinsip tradisi dharma untuk membantu anggota keluarga tumbuh dengan baik dan mencapai nilai-nilai rohani. Anggota-anggota keluarga yang lebih tua bertanggung jawab untuk proses penyucian seperti itu dalam keluarga, mulai sejak lahir sampai meninggal. Tetapi dengan meninggalnya anggota-anggota keluarga yang sudah tua, barangkali tradisi penyucian keluarga tersebut berhenti. Dan sisa anggota keluarganya yang masih muda mungkin mengembangkan kebiasaan yang bertentangan dengan dharma, sehingga kehilangan kesempatan untuk mencapai pembebasan rohani. Karena itu, dengan alasan apapun, anggota keluarga yang lebih tua tidak boleh dibunuh. Demikian pembacaan Srimad Bhagavad Gita pada hari ini. Kita telah membaca 8 sloka dari Srimad Bhagavad Gita, bab 1, meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Semoga Anda semua berbahagia, penuh karunia, segala berkah datang dari segala penjuru. Terima kasih telah bergabung di Kaliuga Time Channel. Silakan berikan komentar Anda pada kolom komentar seputar tentang pembahasan Bhagavad Gita ini. Terima kasih.